Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Di malam ke-11 bulan Ramadan, kembali saya menyapa saudara-saudara kaum muslimin dengan tema pembahasan kita adalah syukran corona. Terima kasih wahai corona. Setiap musibah yang menimpa diri kita pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan di baliknya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Maksudnya setiap musibah yang menimpa diri kita pasti ada kebaikannya. Karena Allah mengatakan kataballahu lana, Allah tidak mengatakan kataballahu alaina. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Kullu amruhu khair, laysa zalika illa al-mu'min. Idza asabahu as-sarra fa syakara fa kana khairan lahu, wa idza asabahu ad-darra fa sabara fa kana khairan lahu." Maksudnya apabila orang mukmin itu diberikan kebaikan oleh Allah, dia bersabar, dia bersyukur, dapat pahala. Dan apabila ditimpahkan kepadanya musibah dan bersabar juga dapat pahala. Oleh karena itu, kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berterima kasih kepada virus corona yang telah mengajarkan kepada kita banyak hal. Pertama, virus corona telah mengajarkan bahwa kita adalah makhluk yang paling lemah di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, apalagi di hadapan yang menciptakan virus corona yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Allah mengajak kita untuk melihat diri kita, siapa kita ini sebenarnya. Apabila kita sudah mengerti siapa diri kita sebenarnya, maka kita akan menjadi manusia yang istiqamah, manusia yang lurus, manusia yang tidak sombong dan angkuh di hadapan kehidupan. Kemudian yang kedua, virus corona telah mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini berujung dengan kematian. Kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat lain yang mengatakan, "Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Kita semuanya lari dari kematian, tapi kita pasti semuanya akan menemukan namanya kematian. Walau kuntum fi burujin musyayyada, kata Allah, sekalipun kita bersembunyi di balik benteng yang sangat kuat. Yang ketiga, virus corona telah mengajarkan kepada kita tentang persaudaraan dan persatuan. Kita semuanya telah bersatu dan bersaudara menghadapi namanya virus corona tanpa pandang bulu. Mulai dari pemerintah sampai masyarakat kecil, semuanya bersatu, bersaudara. Tidak ada yang hidup tanpa orang lain. Kelebihan Anda adalah kekurangan saya, dan kelebihan saya adalah kekurangan Anda. Mari kita bersatu dan bersaudara. Kita tidak boleh saling menyakiti. Kemudian, yang keempat, virus corona telah mengajarkan kepada kita bahwa mari kita kembali ke dalam rumah. Ketika nyawa kita terancam, ketika keselamatan kita terancam, kita harus kembali ke dalam rumah. Bahkan rumah adalah sumber kebahagiaan, sumber ketenangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Allah telah menjadikan rumahmu sebagai sumber ketenangan, sumber kedamaian, sumber kebahagiaan. Sumber kedamaian dan kebahagiaan bukan di luar rumah, semuanya ada di dalam rumah. Di dalam rumah ada istri kita, anak kita, saudara kita, kedua orang tua kita adalah sumber kehidupan kita. Ketika semut terancam, dia mengajak saudara-saudaranya, semut yang lain untuk kembali ke dalam rumahnya. "Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum." Wahai semut-semut, masuklah ke dalam rumah kalian. Kenapa? Karena mereka merasa terancam. Jangan kita kalah dengan semut. Mari kita kembali ke dalam rumah kita, adalah sumber kebahagiaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.